warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 dari Kabupaten 50 Kota akan melaksanakan demonstrasi kontekstual dalam modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coaching. Perkenalkan, nama saya Dina Gusniati, berasal dari UPTD SDN 01 Andaleh, Kecamatan Luak. Saya Novian Devi, berasal dari SMK Negeri 1 Kecamatan Luak. Saya Edratur, berasal dari UPTD SD Negeri 01 Galugua, Kecamatan Kapur 9. Berikut adalah video kami. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ed. Baik Pak Nogi, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Ed. Pak Ed gimana nih? Alhamdulillah juga sehat. Baik Pak Nogi, untuk bincang-bincang kita kali ini, di mana saya sebagai observer akan mengamati proses coaching yang akan Pak Nogi lakukan dengan coach Bapak. Tapi sebelum itu, saya ingin menginformasikan tentang rubrik penilaian tentang coaching yang Bapak lakukan. Di mana rubriknya nanti adalah apakah proses coaching yang Bapak lakukan itu nanti menggunakan alur cerita, di mana terlihat nanti tujuan, kemudian identifikasi, dan reaksi, rencana reaksi. Kemudian juga bentuk tanggung jawab. Tapi selain dari itu, kita juga akan menggunakan nanti atau melihat prinsip coaching yang tergambar di dalam proses yang Bapak lakukan nanti. Dimana apakah nanti ada terlihat kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Itu mungkin kira-kira rubrik penilaian yang akan kita gunakan nanti. Oke, baik. Kemudian selanjutnya Pak Nogi, dalam sesi ini atau di observasi ini, saya juga ingin menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan dalam pelaksanaannya. Jadi Pak, rencana kompetensi yang akan saya kembangkan ada 3. Ya. Yang pertama itu kajian ekonomi. Ya. Terus yang kedua mendengarkan aktif. Dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Tiga itu Pak ya. Ya. Baik Pak. Kemudian dari kompetensi yang ingin Bapak kembangkan tadi, kan ada 3 tadi itu. Ya. Di antara 3 hal tersebut atau 3 kompetensi tersebut, mana yang lebih spesifik ingin Bapak kembangkan? Yang spesifik yang pengen saya kembangkan itu yang pertama itu mendengarkan aktif. Ya. Terus yang kedua nantinya itu mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, berarti di antara 3 itu 2 ya. Ya. Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya. Baik, Pak lagi. Ini pertanyaan terakhir nih. Ya, Pak. Dalam sesi ini kemudian saya akan menanyakan indikator ketercapaian apa yang ingin Bapak capai dalam pengembangan atau proses coaching tersebut. Ya, adapun indikator yang tujuan yang dicapai itu nanti si coach ini dapat menemukan ide-ide dan solusi dari permasalahan tersebut. Itu yang ingin saya capai. Jadi ingin mendapatkan solusi atau ide-ide cemerlang untuk menyelesaikan persoalan yang coach Pak ya. Ya, Pak. Baik Pak Nagi, dari hal-hal yang sudah kita munculkan tersebut, kita sudah jelas mendapatkan gambaran. Ya, Pak. Di tahap pra-observasi ini mungkin itu yang bisa kita informasikan dan kita tanyakan. Untuk selanjutnya mungkin Pak Nogi silakan untuk melakukan coaching bersama coachingnya. Tapi untuk tahap ini pelaksanaan coaching kita doakan mudah-mudahan lancar. Oke, baik. Dan
dalam pelaksanaan coaching nanti saya izin lagi untuk mengamati proses yang Bapak lakukan tersebut. Dan juga nanti setelah coaching kita akan kembali melanjutkan bincang-bincang atau diskusi dan coaching kita di setelah selesai nanti melaksanakan coaching tersebut. Oke, baik. Ya. Untuk selanjutnya silakan Pak Rogi untuk melanjutkan coachingnya. Oke, terima kasih Pak. Iya Pak, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Dina. Selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya Bu Dina? Alhamdulillah saya sehat. Jadi Bu Dina, apa tujuan kita pertemuan hari ini? Bu Dina? Begini Pak, saya ingin cerita dengan Bapak bagaimana keadaan saya di kelas. Jadi saya ingin berbagi dengan keadaan kelas saya. Mungkin dengan berbagi dengan Bapak nanti saya bisa menyelesaikan persoalan yang ada di kelas saya, Pak. Jadi Bu Dina mau berbagi keadaan dalam kelas ini sama saya. Iya Pak. Oke Bu Dina. Kira-kira apa yang Bu Dina mau berbagi ini sama saya nih? Begini Pak, saya kan mengajar di kelas 6. Kemudian saya awal anak saya duduk di kelas 6 ini, saya ini punya kebiasaan itu melihat kompetensi mereka masing-masing. Misalnya saya lihat bagaimana literasinya, kemudian bagaimana numerasinya, gitu kan. Setelah saya lakukan berbagai tes, termasuk salah satunya literasi, itu ada beberapa anak saya itu yang kemampuan membacanya masih belum sesuai lah dengan kelas 6 gitu, Pak. Nah, kalau saya perhatikan itu anak saya ini masih berada pada level kelas 2 dan 3. Jadi saya bingung begitu, padahal kelas 6 harusnya sudah literasinya sudah lebih baik karena mereka sebentar lagi mau lulus gitu, Pak. Jadi di sini saya kadang bingung sendiri kenapa saya masih bertemu dengan siswa saya yang masih sepertinya mereka low linear gitu kan. Tapi ternyata kalau kita perhatikan memang literasinya bermasalah gitu, Pak. Jadi Bu Dina biasanya kalau masuk kelas nih sering melaksanakan uji kemampuan ya. Iya Pak. Kemampuan literasi, Iya Pak. dan sosial. Jadi kita melihat ada beberapa orang ya, Iya. Siswa yang sepertinya belum bisa dia atau kemampuan itu masih di bawah rata-rata untuk siswa yang masuk ke senam seperti itu Bu Dina. Iya. Oke Bu Dina. Kira-kira Bu Dina pengennya anak ini seperti apa? Ya kalau yang saya inginkan itu idealnya harusnya anak ini kan sesuai lah kemampuannya dengan siswa. Ya. Kemampuan yang sesuai itu mereka harusnya sudah bisa membaca intensif begitu Pak. Karena tentu saja kalau kelas 6 itu buku-bukunya, bahan bacaannya tentu tidak sama lagi dengan kelas rendah. Kalau kelas tinggi atau kelas 6 itu tentu ukuran huruf di bukunya pun udah mulai kecil gitu kan Pak. Tapi kalau kelas rendah tentu ukuran hurufnya besar-besar sehingga mereka itu masih mudah lah untuk mengeja. Tetapi kalau di kelas 6 kan bacaannya ya panjang gitu kan, cuma ukuran hurufnya juga lumayan kecil begitu. Karena disesuaikan lah dengan kemampuan siswa kelas 6. Tapi saya lihat siswa saya ini masih mengalami hambatan untuk membaca. Karena apa? Karena mungkin itu juga karena kemampuan mereka itu masih belum sesuai lah dengan level kelas 6. Kemudian kalau saya lihat itu kalau mereka mengerjakan latihan Pak, mereka jawabnya kadang-kadang nggak nyambung. Kenapa? Karena mereka belum pertanyaannya itu pasti sesuai lah dengan teks yang ada
ada sebelumnya. Ya. Jadi karena mereka nggak lancar membaca, maka mereka jawabnya kadang-kadang ditanya A dijawabnya C gitu. Iya. Jadi nggak nyambung gitu. Ya, oke Bu Nina. Jadi Bu Nina ingin membaca intensif nih, Iya. siswa itu membaca intensif. Kira-kira intensif ini seperti apa nih yang Bu Nina maksud? Ya, di sini kan kalau kita membaca intensif itu ya membaca dengan sungguh-sungguh begitu ya Pak ya. Berarti kalau siswa sudah bisa membaca secara sungguh-sungguh, nah bagaimana dengan karakternya, mereka bisa membaca di dalam hati, kemudian mereka bisa paham dengan apa yang mereka baca, kemudian mereka bisa menyimpulkan bacaan yang mereka baca. Ya. Akhirnya jika ada pertanyaan yang timbul dari bacaan tersebut, mereka bisa jawab begitu Pak. Mereka bisa mengambil Ya. kesimpulan atau intisari dari bacaan tersebut. Ya. Nah, tapi ini yang belum saya temukan pada 4 atau 5 orang anak ini begitu. Iya. Oke Bu Nina, kira-kira kalau Bu Nina lihat nih, siswa Bu Nina itu untuk mencapai level intensif yang seperti yang Bu Nina bilang tadi, kira-kira kalau dari nomor 1 sampai angka 1 sampai mana kira-kira? Nah, kalau saya beri skala ya Pak ya, Ya. anak saya ini masih berada pada level 5. Kenapa saya bisa bilang sampai Ya, level 5? kenapa? Karena memang ada di antara 4 orang anak ini memang masih mengeja. Kemudian yang kedua, sudah agak lebih bisa membaca. Ya. Tetapi ketika disuruh menjawab pertanyaan, mereka nggak tahu gitu. Bisa melafalkannya saja baru. Memang kalau kita suruh baca nyaring sudah bisa dia. Tapi ketika ada pertanyaan sesuai dengan teks tersebut, mereka belum bisa. Jadi kalau saya beri skala masih berada di skala 5 gitu Pak. Oke, begitu. Berarti Bu Nina menganggap siswa kita ini skala 5 nih. Iya Pak. Kira-kira Bu Nina ini pengennya skala berapa kira-kira? Mungkin untuk waktu yang dekat saya ingin targetnya anak-anak ini bisa lah minimal di skala 7 atau di skala 8 gitu Pak ya. Karena saya ingin lulusan saya nanti dari sekolah ini benar-benar bisa membaca gitu. Karena kalau kita hubungkan dengan zaman ini, tentu syarat utama untuk bisa bertahan di era globalisasi ya harus bisa membaca begitu Pak kan. Jadi saya inginnya anak ini nantinya ada di skala 8 sehingga memang dia pantas lulus dari kelas 6 gitu Pak. Oke Bu Nina, jadi Bu Nina mau skalanya 7 skala 8 lah ya. Iya Pak. Jadi kira-kira yang si anak ini beberapa orang tadi yang masih di skala 5 tadi, Iya. apa kira-kira ide yang pengen Bu Nina lakukan untuk anak tersebut biar dia bisa mencapai level skala 7 sampai 8 tadi, apa kira-kira? Nah, kalau yang saat ini terpikir oleh Ya. saya itu ada beberapa langkah-langkah yang Ya. harus saya lakukan, Pak. Yang pertama mungkin saya ingin anak ini saya panggil orang tuanya, begitu Pak. Saya ingin kolaborasi dengan orang tua. Kemudian saya ingin orang tuanya tahu sejauh mana kemampuan anaknya, sehingga saya mungkin ingin bertemu tatap muka dengan orang tuanya dan juga dengan anaknya, sehingga di sini saya ingin perlihatkan nanti bagaimana kemampuan anaknya, sehingga diharapkan nanti di rumah orang tua ini ikut memberi bimbingan terhadap anaknya. Itu yang pertama yang terpikir oleh saya. Kemudian yang kedua mungkin di sekolah yang dapat saya lakukan adalah saya akan meluangkan waktu khusus untuk anak-anak ini. Mungkin setelah pulang sekolah sekitar 15-20 menit lah, saya akan membantu mereka untuk membaca. Mungkin di sini pada tahap awal saya ingin kasih dulu mereka buku-buku bacaan yang untuk kelas rendah yang ukuran hurufnya lebih besar begitu. Jadi saya ingin mereka membaca dan teman lain menyimakkan dan saya mendampingi mereka, sehingga teman-teman yang menyimak ini nanti bisa mengoreksi bacaan temannya. Sehingga di sini ada supaya gitu Pak. Jadi saya juga ikut mendampingi di situ. Itu mungkin langkah yang kedua. Kemudian langkah yang ketiga tadi mungkin itu yang berhubungan dengan saya di kelas. Saya akan memetakan mereka ke dalam kelompok di mana tingkat keterbacaannya masih rendah. Nah, di sini
mungkin saya akan mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi. Tentu saja scaffolding atau bantuan saya terhadap mereka akan lebih dibandingkan anak-anak yang lain. Itu yang masih terpikir oleh saya. Iya. Kira-kira kan ada 3 nih. Ya. Kalau masih ada nggak lain-lain lagi? Ya, saya 3 nih. Pertama tadi yang Bu Nina bilang akan panggil orang tua kan. Iya. Jadi kolaborasi sama orang tua di selalu orang tua yang seperti apa, membaca gitu kan. Iya. Pertama. Terus yang kedua, Bu Nina akan mendoakan waktunya dan khusus untuk anak ini untuk bisa membaca dan juga teman-teman lainnya juga bisa melihat seperti itu ya, Iya. menyimak itu. Terus yang ketiga, Bu Ina rencananya juga akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi kan, Iya, Pak. agar anak ini sesuai kemampuannya seperti itu ya. Kira-kira di yang 3 ini ada lagi nggak yang bisa Bu Ina lakukan? Oh, Yang bisa efektif di dalam lain kayak mungkin yang bisa saya lakukan pada saat dekat ini adalah saya akan memberi mereka buku bacaan begitu Pak, yang bisa mereka bawa pulang. Mungkin belum buku pelajaran, tapi sebagai buku tambahan literasi untuk mereka yang bisa mereka gunakan di rumah untuk melatih mereka belajar membaca begitu. Nanti setelah mereka baca di rumah, mungkin saya tugaskan ini baca di rumah. Nanti di sekolah saya akan tanya apa yang mereka baca tersebut. Jadi mungkin di sini saya akan mencoba membimbing mereka secara bertahap untuk membaca intensif itu, yaitu memahami bacaan yang sudah mereka baca. jadi udah ada 4 nih. Iya Pak. Apa ada lagi nggak kira-kira yang bisa selain ada 4 nih? Mungkin itu yang saya maksimalkan, Gitu. yang teringat oleh saya saat ini. Oke, benar. Ada 4 nih yang sebenarnya idenya yang bisa sebenarnya kita lakukan. Kira-kira ada dalam 4 ide ini, apa kira-kira yang bisa dilakukan dengan cepat dan bisa efektif dilakukan segera? Kira-kira 4 nih. Ya, dari 4 rencana yang saya kemukakan tadi, Ya. menurut saya yang lebih saya prioritaskan nanti adalah mengenai bimbingan khusus tadi Pak. Karena dengan memberi bimbingan khusus, saya merasa anak ini mungkin akan lebih terbantu. Karena apa? Karena kalau saya lepaskan tanggung jawab kepada orang tua saja, kadang-kadang mereka itu punya banyak alasan. Ya. Sibuk, kadang orang tuanya bekerja seharian sehingga tidak perhatikanlah belajar anaknya. Nah, kalau dengan saya di sekolah biasanya saya bisa mengatur jadwal setelah mereka pulang sekolah, dan ketika teman-teman yang lain sudah pulang, saya meninggalkan mereka di kelas beberapa orang ini sehingga mereka tidak malu juga dengan teman-teman yang lain gitu Pak, hanya antara kami saja. Jadi saya di situ bisa membimbing dan teman-teman lain juga bisa saya bimbing secara bersamaan. Jadi mungkin yang terpikir oleh saya saat ini yang paling efektif mungkin bimbingan khusus tadi Pak. Nanti setelah mendapatkan ide yang bagus dari Lina nih, dengan khusus pada anak waktu berapa waktunya juga waktu orang siswa lain sudah pulang gitu ya. Kira-kira ini idenya bagus juga dari Lina. Kira-kira kapan nih Bu Lina akan melaksanakan ini? Ini karena waktunya sudah mendesak juga ya Pak, Iya, iya. karena sudah mau ujian, mungkin Iya. minggu depan saya sudah mulai melakukannya. Tentu saja saya dulu minta izin ke orang tuanya, karena kalau Ya. tidak minta izin nanti orang tuanya juga ragu kenapa anaknya agak telat pulang gitu Pak. Mungkin saya di sini bisa melalui atau ketemu dengan orang tuanya sehingga anak ini sudah bisa membuat persiapan dari rumah untuk melaksanakan belajar khusus itu. Oke, Bu Lina. Jadi minggu depan nih Ya, Lina insyaallah. akan melaksanakan ide ini bimbingan khusus tersebut. Jadi gini Bu Lina, jadi ada nggak seseorang bisa membantu Bu Lina dalam masa komitmen tersebut? Mungkin yang bisa membantu di sini saya mungkin akan ini konfirmasi dulu ke kepala Iya, sekolah iya. begitu Pak mengenai rencana saya. Karena apapun yang saya lakukan tentu saya minta izin ke kepala sekolah. Tapi biasanya kepala sekolah itu selalu menyetujui. Kenapa? Karena tujuan kita mulia untuk menolong Iya. anak kita. Karena memang anak ini secara masih tertinggal lah sama dari kawannya. Jadi di sini mungkin saya minta bantuan kepala sekolah
ini agar dia nggak berkecil hati, karena dia temannya sudah pulang kan, dia masih tinggal di sekolah. Jadi kalau ada penguatan dari kepala sekolah mungkin dia tidak akan berkecil hati dan mau mengikuti kegiatan tersebut dengan sukarela dan ikhlas gitu Pak. Jadi yang tentunya nanti kita sekolah ya. Iya, rencananya begitu Pak. Gimana? Saya tidak sabar lagi nih menunggu bagaimana proses selanjutnya hasil dari pelaksanaan ide Budina tadi. Saya juga termotivasi juga untuk mendengarkan lagi bagaimana proses tersebut, sehingga juga masukan juga bisa nanti ya Budina. Iya. Oke, terima kasih Budina. Mungkin ini dulu untuk karena waktunya sedikit ya Budina, kita akhir saja. Iya Pak. Terima kasih Budina. Saya sendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya juga terima kasih pada Bapak karena sudah mendengarkan masalah saya, dan saya sendiri sudah merasa menemukan solusi dari masalah tersebut. Saya ucapkan terima kasih Pak. Jadi apa kira-kira solusi atau ide-ide yang Bapak Budina dapatkan setelah melaksanakan coaching ini? Ya, dari bincang-bincang kita yang singkat ini Pak, saya merasa mendapatkan solusi dari permasalahan anak saya mengenai mereka yang masih tergolong lambat membacanya begitu Pak. Jadi saya memiliki banyak ide untuk awalnya, tapi saya merasa sekarang bahwa yang paling efektif saya gunakan adalah saya benar-benar ingin membantu mereka dengan cara meluangkan waktu saya sedikit, ya kan? Ketika pulang sekolah saya akan membimbing mereka secara konsisten 15-20 menit saja cukup setiap hari, dan semoga saja usaha saya tersebut membuahkan hasil begitu Pak. Oke Budina, terima kasih Budina. Iya, sama-sama. Ada lagi mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya saat ini? Alhamdulillah sehat Pak Ed. Sehat ya? Ya. Alhamdulillah. Baik Pak Nogi, tadi Pak Nogi sudah melakukan coaching dengan coachnya, dan saya juga telah mengamati. Ya. Selanjutnya dari hasil pengamatan terhadap coaching yang Pak lakukan tadi, Ya. akan saya sampaikan beberapa hal. Ya. Izin untuk menyampaikannya Pak Nogi. Ya, apa Pak Ed? Pertama, saya ingin menyampaikan sebuah pertanyaan kepada Pak Nogi atau awalnya dari coaching yang sudah Pak Nogi lakukan tadi, apa kira-kira indikator ketercapaian yang sudah didapatkan? Oke Pak Ed. Jadi saya tadi melaksanakan coaching dengan Budina Pak Ed. Ya. Yang mana saya tadi telah melaksanakan coaching dengan Alberta, di mana tujuan itu depresi masalah kartu rencana aksi, nanti ada tanggung jawab. Jadi saya telah melaksanakan Alberta. Jadi terus selanjutnya saya juga telah melaksanakan mengajukan pertanyaan berbobot juga tadi. Terus meningkatkan aktif. Terus saya juga telah melaksanakan prinsip coaching tadi seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Terus saya tadi sudah menggali ide-ide yang ada pada coaching tersebut, sehingga si coach dapat menghasilkan ide-ide yang menjadi solusi dari permasalahan tersebut. Seperti itu Pak. Gitu ya Pak ya. Ya. Jadi intinya Pak Nogi ketika melakukan coaching tadi telah bisa membantu coachnya untuk keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi. Ya, Pak. Baik Pak Nogi, untuk selanjutnya dari hasil pengamatan yang saya lakukan tadi, saya ingin menyampaikannya juga kepada Pak Nogi. Yang pertama, dari pengamatan saya ketika Pak Nogi melakukan coaching tersebut, kita lihat sudah sangat bagus
intinya salah satu alasan saya mengatakan bagus itu adalah coaching yang sudah Pak lakukan itu sudah menggunakan alur tirta, di mana alur tersebut benar-benar bisa diterapkan, sehingga coaching tersebut bisa juga berdampak positif terhadap coach yang sedang menghadapi masalah. Kemudian juga dari prinsip-prinsip coaching yang sudah kita ketahui telah bisa juga Bapak terapkan, yaitu kehadiran penuh, kemudian proses kreatif, dan memanfaatkan potensi ya. Nah, itu adalah sebuah pencapaian yang luar biasa. Ya juga dari coaching yang sudah dilakukan intinya telah memberikan sebuah solusi yang terbaik bagi coach yang sedang menghadapi permasalahan, dan betul-betul telah memperlihatkan identitas coaching yang luar biasa. Nah, kemudian terakhir mungkin Pak Nogi, dari coaching yang Bapak lakukan tadi, kira-kira nih dari coaching yang sudah dilakukan kita sudah dapat gambaran sudah dilaksanakan dengan baik, dan untuk kedepannya nih apa kira-kira kompetensi coaching yang ingin lebih ditingkatkan atau dikembangkan lagi? Oh ya, Pak. Jadi saya akan meningkatkan lagi itu tentang mengajikan pertanyaan berbobot. Terus saya akan meningkatkan lagi atau mendalami lagi proses coaching dengan alur tirta ini. Ya. Semoga ke depan saya dapat membuat atau membentuk kegiatan coaching yang lebih baik lagi dari sini. Seperti itu, Pak. Oke, Pak Nogi, dari beberapa hal atau poin yang sudah kita sampaikan dan kita tanyakan, ini menunjukkan sebuah diskusi atau pembicaraan yang luar biasa. Akhirnya saya memberikan aplaus kepada Pak Nogi yang telah melaksanakan coaching dengan sebaik-baiknya, dan terima kasih atas kehadiran Pak Nogi dan waktunya untuk hari ini. Ya, Sama-sama, Pak.